Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Fisika Itu Mudah dengan saya Agus Rosmanto. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita akan saksikan penjelasan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kosinus. Pelajaran kosinus ini merupakan pelajaran prasyarat untuk belajar vektor. Nah, sebenarnya ini adalah materi matematika, akan kalian pelajari di matematika karena di matematika belum diajar. Sedangkan kita harus belajar vektor, maka terpaksa saya harus ajarkan kalian kosinus terlebih dahulu. Oke, apa itu kosinus? Kosinus adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga. Oke, misalnya saya punya sebuah segitiga, bisa kalian lihat di sini segitiga YR segitiga. Nah, saya kasih namanya sisi yang ini namanya sisi Y, yang ini namanya X, yang ini namanya R. Nah, kosinus itu berlaku di segitiga siku-siku ya, di segitiga siku-siku, dan kosinus itu tidak berlaku di segitiga sembarang. Nah, di segitiga siku-siku. Nah, dan di dalam segitiga itu ada sudutnya. Nah, sudut di sini biasanya sih yang dihitung sudut lancip. Bisa saja sih sudut yang ini yang diukur, tergantung dari pertanyaannya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Oke, kalian perhatikan. Oke, saya sudah punya nama. Nah, jika kalau misalnya sin. Nah, apa sih sin itu? Nah, sin itu adalah perbandingan dari sisi depan sudut. Ini sudutnya, ini depan. Sudut depan sudut. Nah, depan sudut dibagi miring. Nah, R ini miringnya. Yang miring itu yang mana? Yang miring itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, jadi depan sudut dibagi miring. Nah, kalau cos alpha artinya cos sudut yang ini adalah X dibagi R. Samping sudut dibagi miring. Nah, kalau tangen sama dengan Y dibagi X. Nah, nih yang ketiga ini. Nah, inilah yang dinamakan kosinus. Inilah yang dinamakan kosinus. Nah, ada nggak cara menghafalnya biar kita tidak bingung? Nah, ada. Misal gini. Oke, perhatikan. Nah, ini sudut alfa. Nah, ini namanya miring. Samping depan. Oke, perhatikan. Yang jadi patokan kita sudut yang ditanyakan ya, bukan sudut yang ini. Bisa saja nanti yang ini yang ditanyakan, tapi sebagai contohnya sudut yang ini. Oke, yang di sini ini namanya samping sudut. Jadi sisi yang ini namanya samping sudut. Nah, yang ini namanya miring sudut. Miring itu ciri-cirinya yang paling panjang, sisi yang paling panjang itulah yang miring. Nah, yang ini namanya depan sudut. Nah, ini dia berada di depan. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya? Misalnya sin. Nah, gampang aja, sin demi. Apa sin demi? Sin itu adalah depan dibagi miring. Artinya depan sudut dibagi miring. Nah, sin demi depan miring, depan sudut dibagi miring. Nah, kalau cos apa? Cosami. Apa maksudnya cosami? Samping dibagi tandesa. Apa tandesa? Tan adalah depan dibagi samping.
sin demi depan dibagi miring, depan miring, berarti 3 dibagi 5. Nah, ini dah nilainya. Sekarang cos itu apa? Cosami, samping dibagi miring, berarti cos apa? Sama dengan 4/5. Nah, sekarang tangan. Tandesa berarti depan dibagi samping, depan sudut dibagi samping, berarti 3/4. Oke, mudah kan? Nah, inilah yang namanya kosinus. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Saya ubah soalnya sekarang. Saya ubah. Misalnya saya punya segitiga kayak gini. Nah, sikunya di sini. Nah, sudutnya di sini tapi. Nah, yang ini misalnya di sini 10, di sini 8, di sini 6. Oke, tentukan sin alfa, tangan alfa, cos alfa. Oke, sekarang kita tentukan dulu mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Salah satu ciri miring itu apa? Yang paling panjang. Yang paling panjang di sini yang mana? 10. Nah, berarti ini miring. Nah, sekarang yang depan sudut. Yang depan sudut yang mana? Yang depan sudut itu kan ini. Lihat, ini sudutnya, berarti ini depannya. Depan. Nah, yang ini lihat, berarti ini samping. Samping sudut. Sah. Oke. Nah, sekarang sin. Sin itu apa rumusnya? Sin demi. Sin demi. Berarti sin alfa depan dibagi miring, berarti 8/10. Tangan. Tandesa. Desa. Berarti tan alfa sama dengan 8 dibagi 6. Nah, kosami, samping dibagi miring. Sampingnya mana? Sampingnya 6, miring 10. Nah, berarti inilah nilainya. Nah, oke, mudah kan? Nah, nanti kalian juga akan belajar di matematika. Nah, inilah cara untuk menentukan nilai kosinus yang tidak diketahui sudutnya. Nah, bagaimana kalau diketahui sudutnya? Oke, kita akan bahas. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang kosinus yang sudah diketahui sudutnya. Nah, misal oke, dalam kosinus itu dikenal namanya ada sudut istimewa. Sudut istimewa. Nah, berapa sih sudut istimewa itu? Nah, sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, inilah sudut-sudut istimewa dalam kosinus. Nah, misal selesai. Nah, oke, perhatikan ini kalian harus hafal yang ini. Sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Cos 0
1. Sin 30 setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah. Cos 90 0. Kalau diperhatikan, cos itu adalah kebalikan dari sin. Coba kalian lihat. Nah. Tangen, bagaimana cara mencari tangen? Tangen itu adalah hasil bagi dari sin dibagi cos. Nah, tangen berarti tangen 0, berarti 0 dibagi 1, 0 dibagi 1 0. Setengah dibagi setengah, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3. Setengah dibagi setengah 1. Tangen 60 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 TD. TD ini tidak terdefinisi, artinya tidak mempunyai nilai. Haram hukumnya membagi dengan 0 ya, kalau di dalam matematika. Oke, inilah yang dinamakan sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, sebenarnya sudut itu sampai 360. Tapi untuk saat ini saya ajarkan kalian sampai di kuadran pertama saja. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya untuk kuadran selanjutnya. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan contoh soal? Misal soalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Terus di sini misalnya 12. Nah, 12. Nah, tentukan, misalnya tentukan nilai Y dan R. Nah, ini kan ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini kan 30 nih. 30. Di sini R. Pertama, terserah kita mau pakai yang manapun sebenarnya. Tapi yang mengandung unsur di samping sudut itu cos. Berarti kita pakai cos dulu. Cos itu apa? Cos itu samping dibagi miring, yaitu X per R. Nah, sementara di sini cosnya berapa? Sudutnya berapa? Cos 30. Kemudian X-nya berapa? Ini 12. R-nya berapa? Nah, belum diketahui. Nah, cos 30 itu berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti di sini setengah akar 3. 12 per R. Nah, bagaimana cara mencari R-nya? Berarti R sama dengan 12 dibagi setengah akar 3. Kalau kalian tidak bisa hitung pakai kalkulator. Tapi saya ajarkan caranya gini. 12 dibagi setengah. 12 dibagi setengah itu berapa? Naik, 2-nya naik ke sini berarti 24 dibagi akar 3. Nah, ini hasilnya 24 di akar 3, tapi kita sederhanakan. Akar 3 menjadi R sama dengan 24. Akar 3 dibagi akar 3, 3. Akarnya hilang. Akar 3. Ini akar 3 sisanya. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 8. Berarti hasilnya 8 akar 3. Oke. Jadi di sini akar 3. Oke. Nah, sekarang untuk nyari Y itu punyanya siapa? Depan sudut. Depan sudut itu apa? Depan sudut itu sin. Berarti kita pakai nilai sin. Berarti sin alfa sama dengan Y per R. Boleh nggak kita pakai cos? Boleh. Sin berapa? Sin 30. Y-nya berapa? Belum diketahui Y. R-nya berapa? Nah, 8 akar 3. Sin 30 berapa? Setengah. Y per 3. Berarti Y sama dengan setengah kali 8 akar 3. Setengah kali 8 berapa? 4 akar 3. Nah, berarti ini nilainya 4 akar 3. Oke, apa kalian paham? Nah, berarti kita sudah ketemu nilainya. Nah, inilah
materi kosinus yang harus kalian pahami sebelum masuk materi vektor. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan latihan-latihan berikut ini.